Kalau misalnya Ganjar jadi presiden, maka akan dan Ganjar maaf gitu ya, merasa terzalimi karena tidak dicalonkan oleh PDIP. Nah, kata Ganjar, kalau seandainya aku jadi presiden atau jadi wakil presiden, aku ambil alih loh. Nah, ini bukan apa-apa gitu ya. Ya, ya, Itu ya. manusiawi loh. Kabar yang kita dengar bahwa sudah ada pemekaran wilayah di Papua, bahkan ada di 3 tempat. Provinsi. 3, iya. Kalau sudah ada pemekaran, berarti kan ada perubahan data, perubahan jumlah, Dapil. data statistik dapil, Betul. dan segala macam. Akan terkait dengan proses pemilu. Betul. Ini kan harus ada perubahan nih. Betul. Di sisi lain, kita melihat wacana Presiden untuk mengeluarkan Perpu itu mungkin akan dijadikan alat untuk men-0%kan threshold. Perpu ini sama-sama dibutuhkan baik oleh threshold 0% maupun pemekaran wilayah ini. Betul. Ketika kita lihat gugatan judicial review sudah dilakukan oleh banyak sekali orang pihak, mulai dari individual, Gatot Nurmantio, Lis Sungkarisma misalkan, itu ditolak karena tidak memiliki legal standing. PBB ternyata juga ditolak dengan alasan ya open legacy apa segala macam lah. Betul. Artinya dengan berbagai cara upaya, Yusril yang kita tahu sangat pakar di bidangnya mentok gitu. Nah, gimana melihat konstelasi situasi-situasi itu, Pak? Melihatnya kemarin itu dari disahkannya 3 daerah otonomi baru di Papua. Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita ada 34 provinsi. Dengan disahkannya Undang-Undang DOB baru, artinya nambah 3 provinsi, jadi 37 provinsi. Nah, sementara Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu hanya mengakomodir 34 provinsi. Nah, 3 provinsi ini mau diapakan? Kalau mereka misalnya tidak ada pileg maupun pilkada di 2024, berarti pejabat gubernurnya akan dipimpin selama 6-7 tahun tanpa DPRD. Yeah. Nah, maka itu urgensinya untuk dikeluarkan Perpu tentang pemilu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan umum. Itu satu poinnya. Yeah. Betapa pentingnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu tentang pemilu. Nah, berbarengan dengan itu, berapa hari yang lalu, setelah judicial review yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang maupun oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Lanyala Mataliti, ditolak juga oleh MK karena alasan hukum, katanya. Terus juga Partai Gelora, dan ada lebih 30 orang dan 30 lebih ya, baik itu pribadi, personal maupun orang yang ditolak oleh MK ketika mengajukan judicial review ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Rata-rata ditolaknya karena persoalan legal standing. Nah, ini berita baik, dan saya pernah berbicara di SZ Channel bahwa PKS akan mengajukan judicial review presidential threshold 20%. Hanya PKS tidak minta 0%. PKS memintanya 7-9%. Ini kan sangat logis gitu ya. Kalau dulu alasan MK menolak itu bahwa partai baik itu PBB, Gelora maupun Pak Gatot Nurmantio gitu ya, ataupun Pak Rizal Ramli yang mengajukan JR ke MK ditolak karena nggak punya legal standing. Nah, sekarang yang punya legal standing loh, Partai Keadilan Sejahtera. Jadi apa alasan MK nanti akan menolak? Saya membaca ini peluang MK akan mengabulkan permintaan tuntutan gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu tentang presidensial threshold 7 atau 9%. Apalagi PKS pasti sudah mempelajari, mengevaluasi gugatan-gugatan sebelumnya yang telah gagal, yang ditolak. Dan ini menurut saya ada peluang gitu ya, Presiden berbarengan dengan pemekaran 3 provinsi tadi, daerah otonomi baru, keluarnya putusan MK tentang presidensial threshold. Kalau nanti ternyata MK memenangkan PKS, maka mau tidak mau. Jadi berbarengan. Kalau diputuskan oleh MK 7%, artinya itu tetap harus lewat Perpu perubahannya, atau sudah berubah langsung? Itu bisa ditanyakan sama ahlinya gitu ya. Yang jelas ini peluang untuk celah untuk keluar masuknya Perpu. Yang jelas kan mau tidak mau kalau MK mengeluarkan, apakah cukup dengan putusan MK? Maka menurut ini saya bukan ahli hukum tata negara gitu ya. Ya tetap dibutuhkan Perpu karena
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak bisa lagi mengakomodir tentang presidensial threshold yang diatur di pasal 222. Oke. Nah, kabarnya lagi nih, ini desas-desusnya nih. Jadi alasan pertama pemekaran otonomi daerah, yang kedua dikabulkannya gugatan Partai Keadilan Sejahtera tentang presidensial threshold. Nah, ini desas-desusnya. Karena sampai hari ini kita melihat Ganjar Pranowo walaupun dia orang PDIP, dia belum dapat partai, dia belum aman untuk maju di Pilpres 2024. Kita dengar juga PDIP kekeh gitu ya. Megawati Soekarno Putri ingin Puan Maharani. Ada kekhawatiran kenapa Puan Maharani yang diajukan oleh MSP ya, singkatan dari Megawati Soekarno Putri, MSP lah biar mudah ya. Itu terhadap PM Puan Maharani itu adalah kekhawatiran kalau PDIP nanti akan diambil di luar dari Trust Soekarno. Jadi targetnya Megawati itu adalah kalau tidak RI 1 ya calon RI 2. Maka kalau dia tidak dapat dua-duanya, khawatir ketika terjadi kongres PDIP, karena banyak pihak yang mengincar juga ketua umum PDIP, tidak hanya Trust Soekarno. Partai terbesar. Betul. Kalau misalnya Ganjar jadi presiden, maka akan, dan Ganjar maaf gitu ya, merasa terzalimi karena tidak dicalonkan oleh PDIP. Nah, kata Ganjar, kalau seandainya aku jadi presiden atau jadi wakil presiden, aku ambil alih loh. Nah, ini bukan apa-apa gitu ya. Itu manusiawi loh. Betul. Saya kira. Karena dia kalau dia udah jadi pemegang kekuasaan, ya dia punya alat lah untuk mengatur bagaimana caranya untuk menang dalam kongres di PDIP yang akan datang. Kalau gugatan PKS tidak dikabul, itu tetap berarti jalan, ada peluang. Jalan Perpu tetap bisa jalan ya? Bisa jalan. Sepanjang kalau Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP atau Ganjar Pranowo tidak dapat tiket dari partai-partai lain. Dapat tiket tapi dia kurang dari 20%. Jadi ini urusannya sekedar Ganjar saja ini, Pak Jokowi ini. Ganjar, dalam dia pandangan Pak Tarmizi. Ganjar pemekaran daerah otonomi baru itu sementara itu yang saya lihat hanya itu. Karena kenapa? Jokowi sendiri perlu orang yang mengamankan, untuk mengamankan posisi dia pasca tidak jadi presiden lagi. Padahal yang menurut saya tidak hanya Jokowi merasa aman kalau Ganjar Pranowo jadi presiden, saya kira juga Anies Rashid Baswedan, Pak Anies juga tidak akan semena-mena terhadap Pak Jokowi kalau tidak jadi presiden lagi. Bagaimanapun juga dia adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Berkali-kali dibantu oleh Pak Anies Baswedan, baik sebagai tim sesnya, kemudian jadi menteri, bahkan sekarang menjadi gubernur dalam rangka mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi. Betul, dan kita melihat juga tidak ada hal-hal yang bertentangan antara kebijakan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta dengan pemerintah pusat ya, dalam pengertian yang kita lihat dengan Pak Jokowinya pribadi gitu ya. Beda dengan menteri senior tertentu gitu ya, yang memang agak rada menekan, yang dulu videonya sempat viral gitu ya, ngancam-ngancam Pak Anies gara-gara Pak Anies menutup pulau reklamasi gitu ya. Itu kan kita viral itu, udah tahulah siapa gitu. Kalau orang Pak Jokowi kan tidak pernah kita lihat ada di media gitu ya, dia ini dengan berkonflik dengan Anies, ya. Pak Anies gitu ya. Nah, terakhir Pak Tarmizi masih terkait itu, apabila opsi lainnya ini gugatan gagal, kemudian Perpu nggak keluar, situasi ini menguntungkan siapa dan merugikan siapa? Ya, kita berharap nanti kalau memang tidak keluar Perpu nanti ya, berarti kan kemungkinan itu akan ada 2 capres sampai dengan 3 capres. Saya kira gitu. Kalau ada 4 capres seperti yang pernah viral di simulasi itu ya, saya kira kecil kemungkinan. Rasanya tidak mungkin PDIP walaupun dia tanpa berkoalisi dia bisa mengusung capres, tapi dia tetap akan berkoalisi. Berat bagi PDIP kalau dia tanpa berkoalisi, dia pasti akan kalah. Dan yang diajak mestinya banyak yang mau lah ya. Betul. Orang nempel ke partai terbesar, petahana. Betul. Nah, jadi yang harus kita hindari itu adalah artinya yang harus kita dukung itu adalah semakin banyak capres itu semakin baik. Yang justru kita hindari itu adalah kalau terjadi head to head. Kalau head to head ini artinya ini keinginan oligarki. Karena dia tidak perlu banyak keluar uang ya. Tinggal dia support segala macam ya, kita tahu sendirilah. Pilpres 2014 dan 2019 itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarmizi. Sama-sama Kang Epo.
sebelum 20 tahun kita diambil, diminta pulang, ya mari kita sempatkan untuk datang ke Baitullah. Alhamdulillah semua sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Ya, kami merasa puas, mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya. Alhamdulillah perfect. Ya alhamdulillah sangat nyaman dan menyenangkan bagi semua jamaah. Alhamdulillah.